dikasih oleh Tuhan, kita hadir ke tempat ini. Saya percaya kita semua datang dengan berbagai hal dalam hidup kita. Kita punya berbagai persoalan hidup. Kita punya kekhawatiran-kekhawatiran yang terus mengganggu hidup kita. Dan saya percaya kalian datang ke tempat ini pun penuh dengan masalah hidup yang tidak kunjung usai. Anda berjuang mencari jalan keluar di sana, di sini, dan bagaimanapun caranya. Sampai di satu titik, Anda mungkin pernah di titik yang sama seperti pernah saya alami, saudaraku. Saya bisa berkata, sulit Tuhan. Seakan-akan saya menjalani hari hidup. Saya sudah berjuang Tuhan, tapi sulit. Kemudian kalau kita lebih dalam lagi duduk di gereja ini terus fokus mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang warriornya Tuhan yang benar. Ada banyak tuntutan lagi di dalamnya, dan ketika masalah hidup itu yang begitu menumpuk dalam diri kita, kita duduk, kita mendengarkan hamba Tuhan yang berbicara di situ. Dan hamba Tuhan itu kebetulan saya, karena gereja ini yang khotbah cuma saya, saudaraku. Pendeta Stephen Lim berbicara ini dan itu, dan kau bisa berkata dalam hati kecilmu, masalahku aja banyak, pastor. Otakku aja sudah habis untuk memikirkan ini dan itu untuk aku bisa tetap hidup baik. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan bagianku sebagai orang percaya yang ini dan itu yang begitu mustahil untuk aku lakukan. Betul nggak, saudaraku? Seringkali begitu nggak? Belum lagi complicated hidup kita yang seringkali terlalu rumit dan itu tidak bisa terurai sudah kelihatannya. Akhirnya di titik kita bisa berkata, udah deh, seadanya jalan. Kita sampai di titik itu, akhirnya kita memutuskan satu kesimpulan hidup bahwa sudah seadanya. Saya kira Bapak Ibu mengalami itu atau pernah mengalami itu. Sampai di satu titik EGP, emang gue pikirin deh soal Tuhan nanti dulu deh. Emang gue pikirin deh soal kekudusan hidup nanti dulu deh. Emang gue pikirin bagaimana jadi warrior baik Tuhan nanti dulu deh. Emang gue pikirin langit baru, bumi baru nanti dulu deh. Gue pusing bro, kepala gue udah pecah. Urusan bagaimana ini dan itu, masalah belum konflik dengan sesama, belum masalah dengan keluarga, belum bagaimana bayar hutang, belum bagaimana tuntutan kerja. Gak bisa. Saya kira di sini mengalami itu semua. Belum lagi konflik dengan pasangan. Itu menguras energi, saudaraku. Dan kalau orang sudah berada di titik di mana dia berkata, udah deh seadanya. Di titik itu, saudaraku, itu kehancuran hidupnya dimulai. Tuhan mendesain kau dan saya hari ini hidup. Kemarin di kelas baptisan, ya, 2 minggu yang lalu juga saya jelaskan. Tuhan menciptakan kau dan saya. Itu pasti ada tujuannya, saudaraku. Tuhan mendesain kau dan saya dan dilahirkan di bumi ini, pasti ada tujuannya. Dan tujuan yang paling utama adalah Pencipta kita bisa menikmati hidupmu dan hidupku. Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa dia diciptakan dengan sebuah mandat, dengan sebuah tugas, dengan sebuah beban yang seharusnya ditunaikan sampai dia selesai mengakhiri hidup di bumi ini. Tetapi mereka lupa akan hal itu dan mereka menyelesaikan agenda mereka sendiri. Dan mayoritas manusia memang begitu, saudaraku. Kalau ada 1 juta orang berkumpul, 1 juta orang itu punya sistem, punya style, punya cara berpikir, punya visi yang sama, yaitu bagaimana dia bertarung dalam hidupnya untuk menyelesaikan semua hal yang ada di depan dia, tanpa memikirkan apa tujuan Tuhan menciptakan dia. Dan kalau itu berlangsung terus, saudaraku,
Maka kejadian yang sering terjadi adalah orang menyesal di penghujung akhir hidup. Dan ketika orang menyesal di penghujung hari hidup, disitulah cinta Tuhan yang tidak murni tumbuh di situ. Kenapa? Dia takut dengan kematian, baru dia merayu Tuhan, dan dia berkata, I need you, my Lord. Di sakaratul maut, di ambang hidup dan mati, orang baru bisa berserah kepada Tuhan karena dia butuh. Tidak ada satupun tangan siapapun yang bisa menolong dia kecuali Tuhan. Orang baru ingat bahwa dia butuh Tuhan. Dan itu adalah cinta yang manipulatif. Tetapi kita hari ini masih sehat, saudaraku. Terus pastor, apa tujuan Tuhan menciptakanku selain aku menjadi someone yang bisa dinikmati oleh Dia? Sesuatu yang bisa dinikmati itu berarti klimaks. Kalau makan ayam goreng, saudaraku, saya biasanya nggak klimaks. Saya klimaks ketika makan salah satu brand di luar sana yang terkenal, yang enak. Itu pun ada brand-brand gede kan. Lah, satu brand gede ini saya suka banget. Depannya K. Udah itu saya paling suka. Saya paling suka itu. Kalau bisa saya makan, apalagi kulitnya yang origi, itu klimaks buat saya. Ayam goreng klimaks buat saya. Tes, hauce. Hauce Sen Jinping. Tahu hauce Sen Jinping? Enak gila. Enak banget bro. Wah, itu saya suka. Maka hari ini kalau hidupmu masih belum sampai seperti ayam goreng yang saya gambarkan itu, masih ayam goreng di pinggir jalan, dia tidak menikmati, belum klimaks. Klimaksnya seperti apa? Klimaksmu kalau engkau bisa menjadi prajurit sejati Tuhan, the true warrior. Saudaraku, prajurit itu apa sih? Prajurit itu adalah orang yang bertugas sebagai suatu abdi negara atau sebuah kerajaan untuk membela kepentingan negara atau kerajaan itu di dalam peperangan. Paulus menasihati Timotius, kau harus menjadi prajurit yang baik. Timotius itu muridnya Paulus. Kau harus menjadi prajurit yang baik. Maka saya cuma mau katakan, seharusnya kalau kau menyadari bahwa dirimu harus menjadi sesuatu yang klimaks di pemandangan Allah, maka ketika kau duduk di gereja ini bukan gereja yang sempurna, saudaraku. Saya pun masih banyak bopengnya. Tapi ketika saya ada salah, saya segera kembali membetulkan. Amin nggak, saudaraku? Amin. Kadang saya masih kejeblos-jeblos. Saya tahu. Mungkin dari pastoral, dari church advisor, dari ketua atau dari jemaat sendiri pun masih jatuh bangun. It's okay. Tetapi ketika kita duduk di dalam sebuah organisasi dan kita belajar bersama kebenaran yang murni, seharusnya kebenaran itu mengiris daging kita tiap hari. Sampai kita mengalami pertumbuhan dewasa yang benar. Sampai seseorang mencapai taraf, sampai bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi prajurit Tuhan yang sejati. Lah, perjuangan ini yang harus kita kejar. Dan saya cuma mau katakan kabar buruknya, tidak semua orang Kristen bisa jadi prajurit Kristus. Saya ulang sekali lagi, kabar buruknya adalah tidak semua orang Kristen bisa menjadi prajuritnya Kristus. Karena orang yang menjadi prajurit Kristus itu punya kesadaran. Dia di dalam hari hidupnya yang penuh dengan beban, dia punya kesadaran. Dia membawa kesadarannya secara utuh bahwa dirinya adalah prajurit Tuhan, dan dia harus berusaha untuk menemukan tempat di mana dia berjuang untuk kepentingan Tuhannya dengan pertaruhan yang tidak terbatas. Katakan amin.
Itu udah gampang, saudaraku. Dia harus menemukan di mana dia bisa berperang untuk kepentingan Bapaknya. Dan di dalam, ketika dia sudah menemukan tempat itu, dia tahu goalnya, maka dia berikan pertarungan itu tanpa batas. Lah, kata-kata tanpa batas itu tidak berani saya katakan dengan label begini dan begitu. Tetapi saya cuma mau katakan begini. Tanpa batasnya seperti apa, pastor? Seperti Yesus. Wah, gampang sekarang. Patokannya seperti Yesus. Anda mengukur sendiri, tanpa batas Anda sudah seperti Yesus belum? Loh, Yesus itu gimana, pastor? Dia memberikan segalanya untuk kepentingan Bapa dan kerajaan Bapaknya. Dia melepaskan haknya, dia melepaskan kesenangannya, dia melepaskan everything tentang dia untuk Bapaknya. Lah, ini yang sulit, karena tidak semua orang Kristen berani membayar harganya. Tapi banyak orang Kristen bermimpi ingin masuk ke langit baru bumi Loh, nggak ada yang mimpi toh di sini. Banyak orang Kristen bermimpi untuk masuk ke langit baru bumi tapi banyak orang Kristen tidak berani membayar tiket. Lo nggak bisa mau masuk Universal Singapura, ya ada hitungannya. Foreigner berapa, adult berapa, children berapa, di bawah umur berapa. Mau permainan paket lengkap apa enggak? Ada hitungannya. Lo nggak punya uang, punyanya cuma 50.000. Lo gendeng ini orang, ya nggak boleh masuk. Ngotot, lo aku tapi mau masuk. Di Instagram Universal bagus, ya tahu, tapi kamu harus bayar tiketnya. Kristen itu begitu. Kita tahu kita harus masuk ke langit baru bumi baru, tapi suruh ngerogoh kocek untuk bayar nggak berani. Itu di luar sana, di sini nggak ada. Amin, berikan tepuk tangan. Aduh, saya tuh kadang kalau lihat-lihat begitu, saudaraku, sedih ya, sedih. Maka kalau hari ini kau berkata, kenapa kau pilih aku, Tuhan? Karena kau spesial di mata Allah. Kau dimasukkan di dalam umat yang dipanggil untuk terus berproses jadi umat pilihan. Maka seharusnya hari ini kau bangga. Kau berjuang lebih dari orang lain di luar sana. Ciri prajurit yang baik, dengar baik-baik saudaraku. Ciri seorang prajurit yang baik adalah ketika dia sedang di dalam perjuangan, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, serta berusaha untuk terus dia bisa berkenan kepada komandannya. Itu ciri prajurit yang baik. Itu terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Pertanyaan pertama yang mau saya ajukan kepada kalian, perjuangan apakah yang sedang Anda lakukan sampai saat ini? Jawab dalam hati. Adakah perjuangannya seperti yang tadi sempat saya gambarkan? Perjuangan untuk mencari, perjuangan untuk menemukan tempat di mana dia berjuang. Kalau sudah menemukan tempat berjuangnya, dia akan berjuang mempertaruhkan segalanya tanpa batas. Lah, sekarang saya tanya, perjuangannya apa kalian? Pertanyaan kedua, apakah Anda sedang berjuang di dalam perjuangan untuk kepentingan kerajaan Allah atau tidak? Wah, itu beda tipis. Halo. Karena orang-orang percaya itu pintar, termasuk saya dulu, saudaraku. Saya berdoanya begini. Tahun 2020 saya berdoa begini. Tuhan, boleh nggak saya punya Alphard? Saya suka mobil, saudaraku. Dari dulu saya gonta-ganti mobil terus. Dulu saya ngomong, Tuhan, boleh nggak saya punya Alphard? Yang pertama, Tuhan, saya waktu itu undangan khotbah kan banyak. Kalau undangan khotbah kemana-mana, boyokku nggak sakit, Tuhan. Yang kedua, saya janji nanti suatu hari kalau saya punya Alphard bener, saya akan jemputi jemaat-jemaat. Dulu saya punya pelayanan di Mijen.
Nanti biar jemaat-jemaat yang tua-tua itu naik Alphard kan enak Tuhan. Sebetulnya itu mau saya, tapi saya manipulasi Tuhan. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati Stephen Lim. Ini manusia penuh dengan intrik. Lihai ini orang. Mulutnya manis. Tidak dikasih, saudaraku. Tidak dikasih. Tidak dikasih. Saya berjuang berdoa. Terus dulu kan belum suara kebenaran, saudaraku. Masih suara kejahatan. Waduh, saya berjuang untuk memanipulasi Tuhan. Dan banyak orang Kristen hari ini masih di titik itu. Tapi sebetulnya agenda yang dia garap dalam hidupnya adalah dirinya, bukan kepentingan kerajaan Allah. Maka betapa terhormatnya loh saudaraku. Dan betapa membanggakannya kalau kita mengerti hari ini bahwa aku hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan aku berjuang untuk kerajaan itu. Amin gak saudaraku? Senggol dong kiri kanannya. Kita ini harus jadi prajurit sejati. Yuk senggol kiri kanannya. Prajurit sejati. Wow. Kalau di tentara itu Kopassus. Iya ya, pasukan elit itu apa? Kopassus. Kita dikirim di bumi ini. Loh, coba bayangin, kita ini pakai seragam tentara surga, kita dikirim loh. Ada tentara surga malah sibuk makan mendoan, ada ngopi, ada loh, kamu suruh perang. Aku jadi sibuk masak gorengan. Masih ada begitu, itu kan saya gambarkan begitu. Tuhan kirimkan kita pasukan elit, go. Orang lain, ya let's go, segera. Bawa senjata. Ini enggak. Kipas-kipas di bawah pohon pisang, santai. Ora apa-apa, urung diundang, urung perang kok. Santai. Itu gambarannya, saudaraku. Makanya saya mau berkata begini. Loh, Anda bisa bayangin gak sih? Itu gambarannya loh. Maka sayang sekali sangat sedikit orang yang berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena pada umumnya orang berjuang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau ada yang berjuang, dengar baik-baik. Kalau ada yang berjuang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan pun, atau kerajaan Allah pun, mereka hanya mendukung ala kadarnya. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada yang berjuang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah, mereka itu hanya memberikan dukungan ala kadarnya. Yuk, 1, 2, 3 ngomong ala kadarnya. 1, 2, 3 ala kadarnya. Katakan, tepuk dadamu, bukan aku. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3 ala kadarnya, bukan Puji Tuhan. Semoga. Aduh, saya ngomong ini, jangan Anda fokusnya duit loh. Saya nggak minta duitmu. Bapak Ibu, lihat hari-hari ini saya benar-benar fokus kepada orang-orang yang memang bisa saya ajak lari, saya akan ajak lari. Saya bisa ajak bicara dia pribadi. Yuk lari sama aku. Yuk kita terbang tinggi, cepet yuk. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan ini, kalau kita seperti Kopassus, waktu kita sudah dekat. Kita harus segera kembali di mana kita berasal. Kita harus segera kembali karena kita berasal bukan dari bumi ini. Kita harus mempertanggungjawabkan ketika kita dikirim di bumi ini. Kita harus menyelesaikan semuanya. Tetapi seorang Kopassus, seorang pasukan elit, seorang tentaranya Tuhan yang sejati, kalau tidak sungguh-sungguh, saya kira saudaraku, dia hanya jadi seorang penonton. Dan dia tidak pernah ambil bagian perfect di dalam pertarungan hidupnya. Karena seharusnya semua orang percaya hanya hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena dia dikirim di bumi ini hanya untuk kepentingan Tuhannya. Kenapa? Karena saya dan Anda sama, saudaraku. Kita bukan orang bebas. Kita orang tebusan. Dan yang menebus itu Elohim Yahweh melalui putra tunggalnya. Berarti kau dan saya dikunci atau dimiliki, dikurung di dalam maunya Sang Penebus kita. Betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Itu harus jadi sebuah kesadaranmu dan kesadaranku. Kalau saya punya staff,
di jam kerja misalnya, seenaknya, datang terlambat, kerjain nggak kerjain bebas terserah, nggak jelas mau gimana. Lama-kelamaan saudaraku, pemimpin yang baik tidak akan pernah membiarkan itu. Dia akan memberikan arahan, dia akan meng-coach orang ini, dia akan mencoba untuk membawa orang ini untuk sadar. Kita juga sama, Tuhan meng-coach kita dengan berbagai hal. Itulah yang tadi saya katakan di awal. Kita datang dengan penuh dengan masalah hidup. Masalah hidup itu memang diizinkan Tuhan mendidik engkau dan saya supaya kita masuk tracknya Tuhan lagi. Kenapa ya pastor, aku sudah invest begini banyak, kok gagal? Kadang Tuhan pakai kegagalanmu supaya kamu kembali ke track Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan itu baik karena kau gagal, kau kembali ke track. Kalau kau dibuat berhasil, kau rusak. Tuhan itu lebih sayang kepada kita. Tuhan itu lebih menikmati kita ketika kita spiritual quotient kita, spiritual kerohanian kita semakin tajam, semakin matang. Dia lebih fokus ke situ ketimbang kehidupan jasmanimu. Attention dari Tuhan itu kepada spiritual. Maka ketika kebutuhan jasmani itu dipenuhi, seharusnya kebutuhan jasmani itu menjadi alat atau media, sarana untuk memuliakan Tuhan dan spiritualmu semakin naik. Tapi banyak orang ketika kebutuhan jasmaninya semakin meningkat, diberkati secara finansial, semakin hilang arahnya untuk memuliakan Tuhan, semakin remuk. Di sini nggak ada deh, di luar sana. Di sini orangnya baik-baik, banyak yang sudah bertobat, ya. Amin, amin, tenane guru, amin, amin. Amin, amin, tenane. Yang benar. Lah, ini yang jadi masalah, saudaraku. Dan akhirnya, ketika Tuhan tahu dia sayang sama kita, kalau di surga dia bisa berkata begini, aku mengasihimu, nah. Kita buka bisnis, kita invest begitu banyak, ditipu orang, habis. Kau bertanya kepada dia, why? Nah ini, mimbar nih jawabannya. Supaya kamu jadi pasukan elit Tuhan yang kembali yang benar. Karena pasukan elit Tuhan tidak memikirkan tentang hal-hal penghidupannya. Loh berarti pastor aku gak perlu kerja. Kerjalah, tanggung jawab hidup. Tapi hatimu tidak tertambat untuk hal-hal kesenanganmu. Jadi begini, aku bekerja, Bapak, aku mau buka usaha misalnya. Beri aku hikmat. Tuhan taruh hikmat, kita buka usaha, diberkati, jalan, diberkati terus, tambah tahun, tambah famous pekerjaannya, tambah naik. Seringkali harusnya begini, orang begini. Lah, ketika begini, saudaraku, mulai sombong. Apalagi masih muda. Ini gambaran saya dulu. Invest, nggak apa-apa. Terus sana sih. Buka usaha ini, wah, saya dari dulu jeblok-jeblok, saudaraku, ditipu sana sini. Nggak apa-apa, bisa. Sekarang saya baru mulai sadar, ternyata itu adalah tangan Tuhan untuk, nah, kembali. Kepentinganmu bukan lagi untukmu, tapi untukku, nak. Ngerti nggak? Tapi dulu saya nggak bisa tahu kenapa Tuhan terjadi. Maka dari itu hari ini kalian yang mendengar, yang tidak kebetulan Anda datang ibadah pertama ini, saya mau ingatkan, seharusnya engkau dan saya hidup hari ini sampai nanti kita menghembuskan napas terakhir. Kita harus hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus terlibat di dalam perjuangan untuk kepentingan Bapa saja. Orang percaya harus benar, harus selalu berada di dalam perjuangan yang tepat untuk kepentingan Allah. Jadi kalau seseorang tidak sedang berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah,
kau sedang berada di rel di luar Tuhan. Kau sedang salah jalan. Loh, pastor, berarti aku boleh kerja? Loh, harus kerja. Kau harus berjuang. Kau harus lakukan semuanya 100% untuk Tuhan. Loh, sekarang belum bisa, bertahap pelan-pelan. Selama ini kau lakukan semuanya untuk memenuhi segala impian hidup. Siapa yang begitu jujur? Saya dulu begitu kok. Halo? Aduh, di sini paling jahat pendetanya. Saya bekerja maksimal 24 jam, saya berjuang. Saya manuver pikiran saya, ketemu ini, ketemu itu, menjalin relasi ini dan itu, berani bertaruh ini dan itu, jalan semua, belajar bagaimana manajemen dan sebagainya. Tujuannya satu, supaya hidupku enak di bumi ini. Kaya raya, hidup di bumi, mati masuk surga. Siapa yang mau? Loh, saya mau kok. Kamu enggak mau? Hidup kaya raya di bumi, mati masuk surga. Siapa mau? Saya mau. Loh, kaya itu enggak salah, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, kau harus kaya. Supaya dari kekayaanmu itu, kau bisa memberkati banyak pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang di luar sana. Jadi hari ini kita mulai mengerti, saudaraku, bahwa kita harus berjuang di pathway kita. Seperti tadi saya katakan, seorang prajurit menemukan seorang dokter, dia akan berjuang di bidangnya. Tapi dia bukan lagi untuk supaya bagaimana aku bisa terkenal ya, jadi dokter terkenal, bagaimana aku bisa income-ku bisa sampai banyak dan aku bisa menyenangkan diriku. Tidak. Tetapi begini berpikirnya, bagaimana aku bisa menyenangkan perasaan Bapakku dari profesi dokterku ini. Loh, semua profesi itu ada yang baik, dari oknumnya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Setuju nggak, saudaraku? Ada yang baik itu, saya menemui banyak loh, saudaraku, orang-orang yang berani memberikan hidupnya menjadi roti terpecah, anggur tercurah untuk sesamanya. Dengan cara apa? Dia tahu, aku hidup hari ini, profesiku hari ini untuk kepentingan Bapa. Kalau kaya raya, kebutuhan jasmani mengikutiku, oh itu pasti seharusnya karena aku melayani Allah yang hidup, Allah yang pemilik segalanya. Tetapi kepastian itu juga tidak bisa pasti kalau kita mengikuti koridor kebenaran bahwa Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Dan semua akan dicukupkan, lebih tepatnya dicukupkan. Kekayaan seseorang itu adalah ketika dia bisa menikmati di dalam rasa cukup yang dia miliki, yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Katakan amin, saudara. Ya nggak? Ya nggak? Sekarang kalau Bapak Ibu jujur, kerja pertama dapat 1,5 juta, 1,200,000 katanya. Wow, lumayan daripada nggak kerja, betul nggak? Ayo, yang dapat 1,2 juta, yes. Yang penting kerja. Senin berangkat dia semangat, ganteng atau cantik, naik motor, happy dia. Aku dapat kerja, bos, daripada nganggur di rumah makan susah, ya kan? Ketemulah orang-orang kerja dia. Kemudian dia pulang, kumpul dengan komunitasnya. Komunitasnya orang lain, teman-temannya. Gua UMR, bro. Hah? UMR? Mulai gelisah dia. Loh, UMR, aku kok 1,2. Mulai dia bersungut-sungut. Kok aku 1,2, kamu UMR? Mulai dia nggak betah kerja. Dia mulai cari kerja lain. Dapat dia UMR. Happy. Kumpul lagi sama teman-temannya. Temannya ngomong, gaji gua 6 juta, bro. Sedih dia. Loh, aku kok UMR? Kejar lagi, dia keluar lagi, pindah lagi, dia cari yang bisa sampai di satu titik. Orang seperti ini, saudaraku, dia tidak akan pernah berhenti dari pencarian untuk memuaskan hatinya. Dan orang model begini adalah orang termiskin di dalam hidup di dunia ini. Kenapa? Loh, pastor, bukankah itu nggak salah mencari sesuatu yang lebih baik? Betul. Tetapi cuman saya mau katakan, hati yang mengucap syukur, hati yang
begini, ketika engkau sudah merasa tidak mengucap syukur, saya percaya kau tidak akan mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin nggak? Kenapa? Di dalamnya penuh dengan persungutan. Nggak damai. Maka engkau tidak akan memberikan 100% buat Tuhan. Tetapi ketika hatimu bersyukur kepada Tuhan, kau lakukan yang terbaik. Tuhan tutup mata nggak, saudaraku? Ya. Tuhan akan bukakan dengan segala cara untuk bisa membawamu naik sesuai dengan apa yang Dia mau. Maka milikilah rasa cukup sehingga kau bisa menjadi prajurit sejati Tuhan yang fokusku untuk menyenangkan Tuhan. Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Karena prajurit zaman dulu jelas, menjadi prajurit berarti dia harus mati bagi keluarganya, kampung halamannya, orang tuanya, dan semua teman-temannya. Dia harus sudah mati, bahkan keluarganya pun sudah berani berkata begini, anakku sudah mati untuk negara ini. Lebih baik mati di medan pertempuran daripada pulang menjadi pengkhianat. Itu saudaraku. Jadi betapa beruntungnya kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, dengar baik-baik, bisa diperlakukan oleh Tuhan Yesus sebagai prajuritnya yang sejati. Maka kita harus sungguh-sungguh mulai hari ini, saudaraku, mempercayai dengan benar bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang akan memerintah di kekekalan. Mempercaya di sini bukan hanya mengakui di mulut kita, tetapi kita lakukan dalam hari-hari hidup, bahwa aku harus hidup mengikuti pathway Yesusku ini. Dan kerajaan hidupku adalah Bapa itu sendiri. Hukum hidupku Yesus. Standar hidupku Yesus. Kerajaannya Bapa. Maka kau tahu jelas kemana kau harus jalan, kemana kau harus mengarahkan hidupmu, kemana kau harus memfokuskan segalanya all out untuk kepentingan Tuhan. Karena selama orang masih punya kerajaan sendiri, percaya sama saya, dia pasti akan membela dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi pada pagi hari ini kita mulai tahu bahwa kau dan saya memang diproyeksikan hidup hari ini untuk kepentingan Bapa kita. Kau dan saya diproyeksikan sebagai prajurit khususnya Tuhan. Meskipun hari ini kau kecewa dengan banyak hal, dengan keluargamu, dengan orang-orang di gereja. Karena memang ada orang-orang baik dalam gereja yang baik secara moral. Tetapi mereka seperti Yudas. Mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Malahan tidak sedikit yang menggunakan kegiatan pelayanan, saudaraku, untuk mencari kehormatan, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan orang yang menjadi prajurit Kristus model begini tidak akan dipakai oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya sadar hal ini dan saya mulai terus menelanjangi diri di hadapan Tuhan setiap saat. Maka di mimbar ini saya cuma mau katakan, berjuanglah bersama dengan saya.